Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nanda Ibu semuanya. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Baiklah Nanda semua, pada pagi ini kita akan bersama bermateri yaitu Ustaz Satria yang akan menyampaikan materi tentang keutamaan meneladani kepahlawanan Usamah bin Zaid. Tidak memperpanjang mukadimah, kepada Ustaz kita persilahkan. Jadwal kita sampai jam 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas rahmat Allah kita bisa mengagendakan pesantren Ramadan pada tahun ini. Dan tentunya ini menjadi pesantren Ramadan yang istimewa karena tidak seperti biasanya kita dari, namun mudah-mudahan ini tidak mengurangi maknanya insyaallah. Kita berharap ini tetap menjadi bagian upaya kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kualitas diri kita, dan yang terpenting adalah kita senantiasa berusaha untuk mempersembahkan yang terbaik di Ramadan. Karena memang tidak ada jaminan ketika kita hadir di Ramadan ini maka akan jumpa lagi. Dan kita berharap tentunya apa yang kita lakukan ini menjadi ladang amal, menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita untuk mempersembahkan yang terbaik dalam setiap episode kehidupan kita. Maka tidak ada istilah sukses itu tergantung dengan usia. Karena memang kesuksesan itu hadir kapanpun dan kita persembahkan untuk yang terbaik dalam kehidupan ini. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas seorang sahabat Nabi yang sukses di usia mudanya, yang mempersembahkan perjuangan terbaik di usia mudanya, dan tentunya ini menjadi inspirasi bagi kita semua bahwasanya sukses tak mesti menunggu tua. Siapa dia? Nah, dialah Usamah bin Zaid. Mungkin ada di antara kita yang sudah membaca biografinya, membaca kisahnya. Sahabat ini sahabat istimewa yang oleh Rasulullah sangat disayangi. Nah, pada kesempatan ini mudah-mudahan kita semua mendengarkan dengan baik. Usamah bin Zaid, beliau lahir tahun 615 Masehi dan anak dari Zaid bin Haritsah. Siapa beliau? Ayah beliau Zaid bin Haritsah ini adalah pernah diangkat oleh Nabi menjadi anak angkatnya, sehingga ditambahkan nama Nabi Muhammad di belakang namanya, Zaid bin Muhammad.
Saking dekatnya Nabi dengan ayah Usamah bin Zaid ini. Ditambahkan namanya di belakang nama beliau. Namun kemudian turun ayat Al-Quran untuk tidak membolehkan memberikan nama selain nama ayah kandungnya. Maka setelah itu baru Nabi Muhammad mencabut kembali nama itu dan mengembalikan nama ayahnya menjadi Zaid bin Haritsah sesuai dengan nama ayah kandungnya. Itulah ayah dari Usamah bin Zaid, seorang sahabat Nabi yang juga dekat dengan beliau, yang istimewa di sisi Nabi Muhammad SAW. Lalu siapa ibunya? Nah, ibunya juga seorang wanita yang mulia. Nama ibu dari Usamah bin Zaid ini adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman ini juga pernah menyusui Nabi Muhammad sewaktu kecil. Ya, pernah juga menjadi ibu susunya dari Nabi Muhammad SAW. Dan Ummu Aiman ini juga pernah ikut dalam sebuah pertempuran yang ditugaskan oleh Nabi di perang Uhud dan di perang Khaybar, bertugas untuk memberi minum para mujahid dan mengobati mujahid yang luka. Ya. Luar biasa. Jadi dari dua orang yang luar biasa ini, Zaid bin Haritsah dan Ummu Aiman, lahir anak beliau yang bernama Usamah bin Zaid, yang di usia mudanya nanti akan menggoncang sejarah Islam, akan menorehkan sejarah emas Islam dengan prestasinya yang luar biasa, dengan kualitasnya yang luar biasa, dan tentunya dengan kapasitas Usamah bin Zaid yang juga sangat luar biasa. Nah, Ibu Usamah ini, beliau adalah Ummu Aiman yang memiliki ketaatan juga, memiliki kesolehan yang luar biasa. Seperti hal ayahnya juga memiliki ketaatan yang luar biasa. Maka ternyata bibit unggul itu juga akan melahirkan benih yang unggul, akan melahirkan hasil yang unggul. Nah, maka bagi siapapun nanti yang berencana menikah, carilah bibit unggul. Supaya yang lahir juga nanti adalah orang-orang yang unggul, orang-orang yang terbaik. Ketika dia baik, dia soleh, dia soleha, maka insya Allah lahir juga keturunan yang soleh dan soleha. Lalu Usamah bin Zaid ini tumbuh besar bersama Rasulullah. Nah, dia besar bersama Rasulullah, banyak mengikuti Rasulullah dalam kehidupannya, sehingga banyak mengambil pelajaran dari kehidupan Rasulullah, melihat langsung dari kehidupan Rasulullah, sehingga banyak sikap karakternya dipengaruhi oleh Rasulullah. Itu luar biasanya. Dan ketika dia berusia 15 tahun, dalam riwayat lain disebutkan ada 17 tahun, ada yang 18 tahun, Usamah bin Zaid ini diangkat oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjadi panglima perang melawan Romawi. Usia 15 tahun, usia yang masih sangat muda, masih belia. Mungkin di usia awal-awal masuk SMA mungkin. Nah, usia yang masih sangat muda, tapi Usamah sudah menjadi panglima perang. Diangkat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan tidak tanggung-tanggung. Yang jadi prajuritnya adalah Umar bin Khattab. Ada nama-nama sahabat besar. Ubaidah bin Zarah. Masya Allah. Luar biasa. Bahkan ada di antara menolak, ya, ada beberapa di antara sahabat Nabi menolak kepemimpinan Usamah ini karena dianggap terlalu muda, dianggap belum berpengalaman, dianggap masih kecil dan sebagainya. Nah, mendengar penolakan itu, ternyata Nabi mendengar ya penolakan seperti itu, lalu Nabi naik ke mimbar dan berpidato dengan pidatonya yang terkenal. Apa pidato Nabi Muhammad SAW? Saudara-saudara sekalian, ucapan apa dari kalian yang sampai padaku tentang penunjukan Usamah bin Zaid? Demi Allah, kalau kalian mencela keputusanku menunjuk Usamah, artinya kalian juga mencela keputusanku sebelumnya yang telah menunjuk ayahnya. Demi Allah, kalau kepemimpinan itu ada syarat kepatutan, maka anaknya ini memiliki kepatutan setelah ayahnya. Kalau kepemimpinan itu karena orang yang paling aku cintai, Usamah ini adalah orang yang paling aku cintai. Dia dan ayahnya adalah representasi dari setiap kebaikan. Aku wasiatkan kepada kalian agar berbuat baik kepadanya, karena dia termasuk orang-orang terbaik di tengah kalian. Masya Allah. Begitu luar biasanya Nabi Muhammad SAW memberikan dukungan kepada Usamah bin Zaid di usia mudanya untuk menjalankan tugas kepemimpinan, tugas sebagai panglima perang yang waktu itu diembannya
dan sahabat-sahabat luar biasa hadir di belakangnya. Namun satu hal yang luar biasa juga dari para sahabat adalah ketika perintah itu datang, maka sahabat itu senantiasa sami'na wa ata'na. Ketika sudah diputuskan, maka sami'na wa ata'na. Dihadirkan ketaatan tertingginya. Di situ pembelajaran besar bahwasanya orang-orang beriman ketika diperintah, ketika diputuskan, maka dia akan sami'na wa ata'na. Pembelajaran besar itu diajarkan kepada para sahabat dan dicontohkan langsung bagaimana kisah Usamah bin Zaid ini. Walaupun di usia muda, Usamah bin Zaid ini juga termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi beliau juga tidak lupa untuk menuntut ilmu dalam hidupnya. Karena ilmu itu sebuah hal yang sangat mahal dan mesti kita raih. Dan setidaknya ada 30 orang sahabat dari tabi'in yang meriwayatkan hadis dari Usamah bin Zaid. Di antara sahabat yang meriwayatkan hadis itu banyak sahabat-sahabat utama, sahabat-sahabat luar biasa. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, ada Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi Muhammad, ada Abu Hurairah radhiyallahu an. Sementara tabi'in seperti Sa'id bin Al-Musayyib, Ibrahim bin Sa'ad bin Abi Waqqas, Amir bin Suhrabil, Syakik bin Salamah, dan banyak sahabat lain yang meriwayatkan hadis dari beliau. Bahkan Abu Hurairah sendiri yang tercatat paling banyak merawikan hadis. Kalau kita lihat kitab-kitab hadis an Abu Hurairah, ya. Sahabat-sahabat yang paling banyak merawikan hadis itu diantaranya Abu Hurairah, Anas bin Malik, Aisyah, karena memang Anas bin Malik ini adalah pembantunya Rasulullah yang selalu bersama Rasulullah. Ya, Aisyah adalah istrinya beliau yang juga bersama Rasulullah. Nah, Abu Hurairah juga termasuk yang paling banyak merawikan hadis dan juga mengambil hadis dari Usamah bin Zaid ini, Masya Allah. Jadi beliau juga tidak tertinggal keutamaan berilmu. Beliau juga termasuk orang berilmu, orang yang soleh, orang yang fakih dalam beragama, dan dicintai oleh Rasulullah. Walaupun Usamah bin Zaid ini punya keterbatasan dalam fisik. Ya, dia berkulit hitam dan berhidung pesek. Masya Allah. Berkulit hitam dan berhidung pesek. Tapi keterbatasan fisiknya ini tidak menghalanginya untuk mempersembahkan yang terbaik dalam hidupnya. Jadi jangan kita sibuk dengan kekurangan kita, tapi lupa Allah titipkan begitu banyak kelebihan pada kita. Jangan kita lupa dengan hal yang sedikit, ya, dengan kekurangan yang sedikit, kita hanya lupa dengan nikmat yang banyak yang telah Allah titipkan. Maka Usamah bin Zaid dengan segala kekurangannya juga mempersembahkan yang terbaik dalam hidupnya. Nah, secara fisik mungkin dia kurang, tetapi secara amal, prestasi, itu begitu banyak melimpah luar biasa. Dan tidak tanggung-tanggung. Usamah bin Zaid memimpin perang melawan Romawi, itu adalah negara besar adidaya waktu itu. Kalau dibandingkan hari ini samalah dengan Amerika, Rusia. Itu dipimpin hanya oleh anak muda, berusia 15 tahun. Masya Allah. Tentu ini prestasi besar. Dan tentu Nabi juga menunjuk tidak sembarangan. Karena tugasnya adalah tugas yang luar biasa. Menaklukkan negara adidaya waktu itu. Romawi Timur. Masya Allah. Nah, dengan kapasitas, tentu Nabi paling tahu kapasitasnya Usamah. Sehingga dia diangkat jadi panglima. Dan ketawaduan Usamah ketika diangkat jadi panglima juga luar biasa. Beliau tidak serta-merta menjadi angkuh dan sombong dengan diangkatnya dia menjadi panglima. Karena ada sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat Nabi senior yang menjadi pengikutnya. Ada Abu Ubaidah bin Jarrah, ada Umar bin Khattab yang juga terkenal kepahlawanannya, terkenal luar biasanya. Tetapi karena ini perintah Nabi, maka sami'na wa ata'na. Inilah yang membuat Islam itu menjadi kuat. Patuhnya seorang jundi, qiyadah wal jundiyah. Namun ini juga yang membuat pembelajaran besar bahwasannya umur tidak menghalangi kita untuk mempersembahkan prestasi. Tidak harus menunggu tua dulu untuk sukses. Tidak menunggu umur sekian dulu baru sukses. Tidak. Justru saat muda inilah kita mestinya beramal, mempersembahkan yang terbaik. Karena tulang masih kuat, tenaga masih kuat, mata masih terang. Inilah kesempatan kita untuk bisa menghadirkan yang terbaik. Kalau udah tua, maka terlambat. Tidak lagi bisa kita lakukan. Maka dari itu, kita berusaha untuk di usia muda ini menjadi usia yang produktif. Usia yang beramal. Usia kita mempersembahkan yang terbaik. Nah, pada
kisah itu tentu banyak hal pembelajaran yang kita ambil dengan Usamah bin Zaid ini. Pembelajaran pertama adalah sukses itu tidak tergantung umur. Ya. Jadi ada anggapan kalau masih muda mencari jati diri. Ya, itu kalau seperti itu tentu kalau udah tua udah terlambat kita. Keterbatasan kita secara umur, secara tenaga dan sebagainya. Justru di usia muda inilah kita mestinya sudah bisa menghadirkan prestasi-prestasi terbaik kita. Di usia muda inilah kita bisa menghadirkan banyak hal. Karena memang kesempatan masih luas, umur masih luas. Jangan nanti ketika kita berjuang, ya, kita menunggu waktu mapan dulu, ya, usia sekian, nah kita justru terlambat. Banyak hari-hari ini orang sukses di usia-usia mudanya. Nah, seperti itu mestinya seorang muslim itu dia karena sukses itu tidak tergantung kepada umur. Yang kedua, lakukan yang terbaik mumpung kita masih muda. Ini penting. Jangan nantilah akan masih muda, beribadahnya nantilah akan masih muda. Jangan. Justru di saat masih muda inilah kita persembahkan ibadah-ibadah terbaik kita, amal-amal terbaik kita, belajar dengan belajar yang terbaik kita persembahkan. Ya, Ibnu Sina yang menguasai ilmu kedokteran. Untuk kita ketahui itu tidak hanya menguasai ilmu kedokteran, dia juga hafiz Quran. Dia juga seorang ahli astronomi. Dia juga mengerti ilmu falak. Masya Allah. Bayangkan berapa disiplin ilmu yang dikuasai oleh seorang Ibnu Sina. Begitulah mestinya idealnya seorang mukmin itu. Atau misalnya Imam Syafi'i. Di usia 9 tahun dia sudah hafal Quran. Di usia 12 tahun, ada yang meriwayatkan yang lain, 15 tahun dia sudah diangkat menjadi mufti di Mesir. Sama seperti MUI di Indonesia. Masih muda, masih sangat muda. Tapi dia sudah mempersembahkan prestasi terbaik. Dan karena terus kebiasaan kita di waktu muda, itu akan berpengaruh kepada hari tua kita, berpengaruh kepada kehidupan kita. Dan bagaimana kita menjalani hari muda kita, maka akan seperti itulah kita menjalani hari tua kita. Karena untuk itu jangan sia-siakan, jangan biarkan waktu muda berlalu begitu saja, karena nanti hanya akan ada penyesalan, menyesal kenapa tidak kita waktu muda itu kita persembahkan yang terbaik, kenapa ya waktu muda kita nggak menghafal, atau SMA ini kita tidak gunakan untuk menghafal. Nah ini sering nih, masih SMA, masih kelas 1, nanti tunda dulu, kelas 2 nanti baru fokus menghafal, kan banyak kita nunda-nunda seperti itu. Pada akhirnya tidak sedikit yang di usia di kelas 12 bilang, Ustaz, kalau dari kelas 10 lah anak ini rajin ngafal, mungkin udah jadi hafiz anak ini, Ustaz. Nah, jangan sampai ada penyesalan seperti itu. Jangan pernah menunda sedikit pun. Ya, usia itu hanya tentang perjalanan waktu yang kita lewati. Dia bukan tentang kedewasaan. Kedewasaan itu adalah pilihan kita menjalani hidup. Nah, maka jadilah pribadi-pribadi yang benar-benar menjadi orang-orang yang terbaik insya Allah. Lalu selanjutnya yang ketiga, mumpung masih muda, berproseslah. Berproseslah untuk menjadi yang terbaik, meningkatkan terus kualitas diri, memperbaiki kualitas amal. Karena memang usia muda ini waktu masih lapang, tenaga masih kuat, pendengaran masih kuat. Nah, jangan biarkan kehidupan kita di waktu muda ini berlalu sia-sia. Usamah bin Zaid 15 tahun menjadi panglima perang. Itu luar biasa. Itu prestasi yang luar biasa. Di saat banyak orang di usia 15 tahun itu masih sibuk main game. Ya, kalau dibawa ke zaman sekarang sibuk main TikTok. Ya, sibuk joget-joget gak karuan kayak orang kesurupan. Ya. Nah, betapa ruginya generasi muda jika hanya sibuk seperti itu. Nah, pemuda hari ini dia adalah pemimpin masa depan. Seperti apa kualitas pemuda hari ini, maka itulah kualitas kepemimpinan di masa depan. Itulah kualitas orang-orang di masa depan. Nah, juga bagi yang berencana berkeluarga, kalau ingin melihat seperti apa ayah-ayah masa depan, lihatlah bagaimana pemuda hari ini. Kalau ingin melihat ibunda hari ini, masa depan, lihatlah bagaimana perempuan-perempuan hari ini. Kita khawatir di zaman seperti ini saja sudah ada begitu banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh generasi muda. Itu banyak, ya. Karena memang tidak memaksimalkan hari mudanya dengan baik.
Ya. Kerusakan bangsa itu disebabkan oleh banyaknya generasi muda ya, yang tidak fokus dalam mempersiapkan dirinya. Karena estafetnya itu ada di generasi muda, tanggung jawab besar ke depan itu ada di generasi muda. Nah ini ada seorang pakar pendidikan dunia menyebutkan ciri-ciri hancurnya sebuah bangsa itu ada beberapa item. Ini penting kita pahami dan merujuk kepada kisahnya dari Usamah bin Zaid ini. Ya, yang pertama, ya 10 ciri-ciri yang menandai kehancuran sebuah bangsa. Ya, menurut Thomas J. Liconan itu semuanya yang pertama itu meningkatnya kekerasan di kalangan remaja. Nah, ini ketika kekerasan sudah meningkat, maka tentu ini pertanda emosionalnya tidak lagi stabil. Banyaknya terjadi konflik ya, di antara pelajar, tawuran merajalela dan sebagainya. Nah, sekarang karena daring mungkin tawurannya tawuran online aja loh ya. Nah, namun ketika ini merebak, ini menjadi sebuah ciri-ciri kehancuran sebuah bangsa, kata Thomas J. Liconan. Yang kedua, penggunaan bahasa dan kata-kata yang semakin memburuk. Nah, ini tampak sekali hari ini. Bagaimana hilangnya identitas kita sebagai sebuah bangsa, hilangnya identitas kita sebagai seorang pemuda yang berakhlak. Kalimat-kalimat hari ini bahasa-bahasa alay dan lebay dan bahkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan itu sudah jadi biasa aja sekarang. Sudah bahkan menjadi bahasa yang populer di tengah remaja. Bahkan kita khawatir ke orang tuanya dia juga menggunakan bahasa-bahasa seperti itu. Dan itu dianggap biasa. Nah, ketika ini mulai merebak, ya, mohon maaf banyak kata-kata, kalimat-kalimat anjir misalnya. Mohon maaf ya ini saya sebutkan. Ini sudah menjadi biasa aja. Kita khawatir ke gurunya sebut kayak gitu. Kita khawatir nanti ke orang tuanya juga ngomong seperti itu. Tidak terkontrol lagi lisannya, mana yang patut, mana yang layak, mana yang tidak. Bahkan ke teman sendiri pun tidak pantas kita ucapkan kata-kata itu. Nah, ketika ini merebak, nah menurut pakar pendidikan dunia ini tanda hancurnya sebuah bangsa. Jika ini merebak di kalangan remaja, ini tanda rusaknya sebuah bangsa. Yang ketiga, berkelompok-kelompok demi mendapatkan kekuatan untuk kekerasan. Ya, banyaknya merebak geng-geng, ya, geng-geng di jalanan. Tentu ini tidak identitas kita sebagai Muslim. Ya, tidak dicontohkan oleh para sahabat. Mestinya kita di waktu muda ini banyak prestasi yang mesti kita tonjolkan mestinya. Yang keempat, meningkatnya perilaku merusak diri sendiri. Ini konteksnya banyak sekali, merusak diri sendiri dengan tidak pedulinya dengan kesehatan tubuhnya, pola hidup yang salah dan makanan yang tidak terjaga, ya. Makanan instan yang sering disukai dan sebagainya, itu akan merusak dirinya sendiri dan ini sudah sangat ngetren ya. Makan junk food dan sebagainya itu sudah jadi tren hari ini dan tanpa sadar itu merusak diri, merusak otak dan sebagainya. Terus yang kelima, semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk. Sudah tidak ada lagi tatanan yang jelas antara baik dan buruk, sehingga lah istilah orang Minang adalah samu sawah dapat pematang lain, samu sesadanya. Nah ini kita khawatirkan. Sementara para sahabat Nabi begitu menjaga adab sebelum dia nuntut ilmu, al-adab qabla ilmu. Bagaimana adabnya? Nah ini ada kisah Usamah bin Zaid ketika diangkat menjadi khalifah, jadi panglima perang. Lalu waktu itu ada sahabat Nabi, sahabat yang senior namanya Abu Bakar Siddiq, memegang tali pelananya Usamah bin Zaid ini. Jadi Usamah bin Zaid di atas kuda lalu dipegangkan oleh Abu Bakar untuk dituntun ke inspeksi pasukan perang. Lalu apa kata Usamah? Jangan lakukan itu. Aku tidak pantas engkau perlakukan seperti itu, wahai Abu Bakar. Ya. Namun apa kata jawab Abu Bakar? Justru aku ingin hari ini aku tidak ikut berperang. Aku ingin merasakan debu-debunya jihad itu, katanya.
Masya Allah. Biarlah kakiku kotor karena debu-debunya jihad. Begitu dia menghargai. Dan Usama bin Zaid pun tidak membiarkan begitu saja, dia sangat menghargai. Nah, sehingga dia turun dari pelananya, dari kudanya. Begitu antara yang tua dengan yang muda saling menghargai dan saling menghormati. Itu yang ditekankan betul. Al-adab qabla ilmu. Milikilah dulu adab sebelum memiliki ilmu. Karena ketika ilmu tinggi tapi adab tidak ada, itu akan merusak bagi dirinya, bagi orang lain. Akan merusak. Tapi ketika adab dimiliki, walaupun misalnya dia tidak begitu cerdas, tapi adab dia miliki, maka itu akan memberikan kemanfaatan, akan memberikan kebaikan. Apalagi dua-duanya, dia punya adab, dia punya ilmu, dia punya kekuatan dan sebagainya. Kita lanjutkan, apa saja ciri-ciri dari rusaknya sebuah bangsa itu. Semakin merosotnya moral di antara generasi muda. Nah, ini menjadi hal yang sangat kita khawatirkan berlaku di tengah kita. Merosotnya berlaku moral dan meningkatnya egoisme. Jadi tambah lagi dengan teknologi hari ini yang makin meminimkan kita untuk bersosialisasi, makin mensedikitkan kita untuk bersosialisasi, sehingga perilaku moral dan egoisme itu meningkat. Ya, orang tidak lagi peduli dengan satu sama lain, bahkan ada yang tidak kenal lagi dengan tetangganya. Dan mungkin dengan kondisi hari ini kita belum kenal lagi dengan teman angkatan kita semuanya. Nah, ini kita khawatirkan. Maka jangan biarkan kondisi ini justru menjauhkan kita dari kebersamaan, dari ukhuwah dan sebagainya. Terus menurunnya rasa bangga dan cinta tanah air. Ini ciri-ciri rusaknya sebuah bangsa. Ya, meningkatnya perilaku merusak kepentingan publik. Coba kita lihat sarana-sarana publik itu jarang yang lama bertahan. Dulu pernah ada zaman satu ada telepon umum, rusak. Ada WC umum, hancur. Itu tanda-tanda bahwasanya kita tidak menghargai kepentingan umum. Nah, itu menurut Thomas J. Licona. Ketidakjujuran terjadi di mana-mana. Dan yang terakhir yang ke-10, berkembangnya rasa saling curiga, membenci dan memusuhi di antara sesama kita. Nah, ini yang dikhawatirkan. Nah, Islam hadir untuk menghilangkan itu semua. Membangun kebersamaan, membangun ukhuwah. Dan tentunya ciri-ciri ini kita mestinya tidak hadir di generasi muda. Ya, jangan sampai ini menjadi mewabah di generasi muda sehingga kita kehilangan kesempatan untuk mempersembahkan yang terbaik. Baik, selanjutnya hikmah yang bisa kita ambil dari Usamah bin Zaid ini adalah beliau adalah seorang anak yang juga berbakti kepada orang tuanya. Birrul walidainnya juga bagus. Ya, walaupun terkenal sebagai seorang panglima, tapi perannya sebagai anak itu luar biasa. Pengabdiannya kepada orang tuanya juga luar biasa. Menghormati yang lebih tua. Dan dia juga terkenal dengan sikapnya yang rendah hati. Karena memang dididik langsung oleh Rasulullah. Banyak beliau berinteraksi dengan Rasulullah ketika masih kecil. Banyak berinteraksi dengan Rasulullah. Usamah bin Zaid juga terkenal dengan ketegasannya. Kalau itu dengan urusan dirinya, ya dia banyak lebih memaafkan. Tapi kalau udah urusan agama, urusan Nabi Muhammad SAW, dia tegas untuk hal ini. Ya, dia tidak main-main untuk hal ini. Nah, seorang mukmin mestinya juga seperti itu. Nah, dari Usamah bin Zaid ini, dari kisah sahabat ini kita belajar. Pertama, seorang muslim itu memang harus kokoh akidahnya, harus kuat imannya. Karena iman itulah yang akan menjaga kita. Iman itu yang akan menguatkan pondasi kehidupan kita. Dan dengan iman itulah kita bisa merasakan manisnya dan indahnya Islam ini. Orang akan merasakan nikmatnya ibadah kalau iman terhujam dalam hatinya. Nah, iman juga lah yang membuat Usamah bin Zaid mempersembahkan pengabdian terbaiknya, perjuangan terbaiknya ketika diangkat menjadi panglima. Walaupun sebetulnya dirinya sangat ragu pada waktu itu. Tapi ketika dikuatkan kembali oleh Rasulullah, dikuatkan kembali oleh para sahabat, bahwasanya ini adalah perjuangan, ini adalah amanah, maka kembali dia pegang erat-erat amanah itu, dia persembahkan yang terbaik. Nah, seorang mukmin ketika amanah itu sudah diberikan kepadanya, sudah dipercayakan kepadanya,
maka dia berusaha sekuat tenaga untuk menjaga amanah itu dengan baik, mengerjakan amanah itu dengan baik. Nah, begitulah pembelajaran. Yang kedua, kokohnya ibadah itu akan membuat seseorang semakin dewasa. Walaupun usianya muda, tapi dia dewasa dalam bersikap, dewasa dalam berpikir. Ini menjadi keunggulan Usamah. Kedewasaan itu dia tidak instan. Kedewasaan itu dibentuk oleh proses, dengan interaksi, dengan banyaknya dia berinteraksi dengan Rasulullah, itu membuat kedewasaannya berpikir muncul, kematangan emosionalnya muncul. Nah, ternyata kita muda tidak mesti harus meledak-ledak, ya. Jiwa muda kita memang lagi darah muda kita memang lagi berkobarnya, tetapi ketika kita dibingkai oleh Islam, maka yang muncul itu adalah kebijaksanaan, kedewasaan. Ya, orang-orang yang terhubung dengan ibadah, dia lebih bijaksana orangnya. Orang yang banyak beribadah, dia lebih tenang bawaannya. Jadi karena ibadah itu menenangkan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Maka kuatkanlah ibadah kita agar menjadi pribadi yang tenang, pribadi yang dewasa, pribadi yang menyejukkan. Ustaz, bila lo menikmati masa muda nih Ustaz. Bukan seperti itu konsepnya. Muda, bijaksana, berwibawa itu luar biasa. Muda memiliki karakteristik, identitas Islam itu luar biasa. Muda memiliki prestasi itu luar biasa. Dan itu ditunjukkan oleh para sahabat-sahabat dulu. Muda tidak membuatnya lost control, tidak. Muda tidak membuatnya harus kehilangan identitas, tidak. Justru identitas diri kita lah yang mesti kita jaga dalam Islam itu. Jangan sampai kita terjebak kepada budaya-budaya yang bukan bagian dari kita. Budaya-budaya yang justru merusak diri kita. Budaya-budaya yang justru membuat diri kita kehilangan identitas kita sebagai Muslim. Ya. Karena memang begitu banyak yang akan mempengaruhi diri kita. Teknologi yang begitu cepat berkembang, informasi yang begitu cepat berkembang. Kalau kita tidak punya filter iman dalam diri kita, mudahlah kita terpengaruh. Kita ikut-ikutan ngomong-ngomong alay. Kita ikut-ikutan bersikap-sikap lebay. Padahal bukan itu identitas kita sebagai Muslim. Nah, selanjutnya karakter. Penguatan karakter itu menjadi perhatian penting dalam Islam. Karakter itu dibentuk oleh kebiasaan yang dilakukan terus-menerus. Karakter itu terbentuk ketika kita berlatih terus-menerus. Jadi belumlah dikatakan karakter kalau hanya pada kondisi tertentu saja. Tidak. Karakter itu keluar spontanitas dalam dirinya. Contoh, ketika seseorang tersandung. Nah, coba perhatikan apa yang keluar dari mulutnya. List, kata-kata apa yang keluar dari mulutnya. Kalau yang keluar dari mulutnya itu kalimat matematika, 2 kali 2 atau 2 tambah 2, itulah karakter dirinya. Namun jika yang keluar dalam lisannya itu misalnya Allah zikir, astagfirullah. Dia kembalikan urusannya kepada Allah. Ya Allah, mungkin aku ada salah ya Allah, kenapa aku tersandung. Dia kembalikan bahwasanya tidak mungkin terjadi sesuatu apapun kecuali atas izin Allah. Maka ternyata di situ dapat kita lihat kematangan emosionalnya. Di situ dapat dilihat kematangan karakternya. Nah, itu berarti dia sudah terbentuk karakternya, karakter senantiasa ingat pada Allah dalam kondisi apapun. Wah, karakter itu dia spontanitas karena sudah menjadi kebiasaannya gitu. Nah, selanjutnya dari kisah Usama bin Zaid ini kita juga belajar untuk menempa fisik, kuatul jasadiyah namanya. Karena untuk beribadah itu butuh jasad yang kuat. Untuk jadi panglima perang itu kalau tidak kuat tentu Rasulullah nggak mau mengangkat. Berarti fisiknya kuat. Nah, berlatihlah, jangan malas olahraga ya. Bagi yang suka rebahan, bagi yang mager, ini saatnya untuk bangkit. Karena para sahabat itu memiliki fisik yang kuat. Usamah diangkat jadi panglima, itu bukan lemah, berarti dia memiliki fisik yang kuat. Dan Nabi Muhammad sendiri juga memiliki fisik yang kuat. Dalam riwayatnya Nabi Muhammad itu hanya 2 kali sakit, itu pun demam. Ya, bayangkan subhanallah. Nabi Muhammad itu jarang sakit gigi. Nabi Muhammad itu badannya atletis. Kalaulah orang zaman now sekarang itu perutnya one pack, Nabi Muhammad six pack. Keren. Ya, memiliki fisik yang kuat. Bayangkan diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun, lalu sampai usianya 63 tahun. Lebih kurang 23 tahun berdakwah. Tahukah kita berapa peperangan yang dilalui oleh Nabi kita?
itu 83 kali peperangan. Masya Allah. Berarti 4 kali setahun. Nah, kalau tidak kuat fisik itu tidak akan pernah bisa dilalui. Nah, begitu juga Usama. Dengan kepemimpinannya yang masih muda, dia mesti memiliki fisik yang kuat. Untuk apa fisik yang kuat? Untuk taat sama Allah. Karena ketaatan itu butuh kekuatan. Dan bahkan Allah sampaikan, Allah itu mencintai orang yang kuat dan lebih baik daripada mukmin yang lemah. Ya, Allah itu lebih mencintai mukmin yang kuat dan lebih baik daripada mukmin yang lemah. Kenapa? Dengan kuatnya seorang mukmin, dia bisa mempersembahkan ibadah yang lebih baik. Dengan kuatnya seorang mukmin, dia bisa menanggung beban lebih banyak. Dengan kuatnya seorang mukmin, dia bisa mempersembahkan amal lebih luas. Dengan kuatnya seorang mukmin, dia bisa memberikan yang terbaik. Masya Allah. Ya. Ibadah itu butuh fisik yang kuat, beramal butuh fisik yang kuat, belajar butuh fisik yang kuat. Nah, dengan kuatnya fisik itu banyak hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini. Banyak prestasi yang bisa kita raih, banyak kesempatan yang bisa kita ambil, banyak peluang yang bisa kita cari. Nah, maka jaga fisiknya. Setelah itu, Usama bin Zaid tidak mungkin diangkat oleh Nabi menjadi pemimpin kalau dia tidak cerdas. Berarti dia adalah orang yang cerdas. Nah, seorang mukmin itu mesti kuatul fikriyah, memiliki wawasan yang luas. Ya, memiliki wawasan yang luas. Kalau diajak bicara ini nyambung, bicara itu masuk, diajak bicara ini, dia mengetahui banyak hal. Kenapa? Karena memang semestinya seorang mukmin itu memiliki fikriyah, keluasan wawasan. Nah, bayangkan, jangan anggap penemu-penemu Islam itu kayak Ibnu Sina itu hanya ahli di bidang kedokteran saja. Tidak, dia banyak disiplin ilmu yang dia kuasai. Hanya saja mungkin yang menonjol baginya adalah kedokteran. Atau misalnya Al-Khawarizmi, penemu matematika, dia hanya ahli di matematika saja. Tidak, dia justru mengerti astronomi, mengerti juga ilmu kedokteran, mengerti fikih, mengerti ilmu kalam. Masya Allah. Artinya apa? Mukmin itu mesti memiliki keluasan wawasan. Seperti halnya kepemimpinan yang diemban oleh Usamah bin Zaid, itu juga mesti memiliki keluasan wawasan. Tidak mungkin Nabi Muhammad SAW mengangkat Usamah kalau dia bukan orang yang cerdas. Berarti cerdas di usia muda dengan wawasan yang luas, dengan cara pandang yang luas, itu adalah sebuah hal yang akan memberikan nilai tambah bagi kita sebagai generasi muda. Oke. Selanjutnya, seorang mukmin itu dia mesti mandiri. Qadirun 'alal kasbi. Nah, bukan Ustaz Kasbi. Qadirun 'alal kasbi. Artinya mandiri. Dia tidak manja. Dia tidak cengeng. Step mama, step papa, ya. Enggak. Karena ada saatnya dia menjalani kehidupan tidak bersama papa dan mama lagi. Kehidupan ini akan ada dia jalani sendirian. Seperti halnya Usamah bin Zaid di usia 15 tahun, itu sudah jadi panglima, nggak cengeng lagi. Ya, dia sudah mandiri, bahkan tidak hanya untuk dirinya, dia sudah mampu memimpin orang lain. Dan itu tidak puluhan, ribuan banyak. Usia 15 tahun. Ayo bandingkan dengan kita hari ini. 15 tahun masih merengek-rengek sama ibu dan ayah. 15 tahun masih komplain masalah sambal. 15 tahun masih merengek masalah asrama. Tentu malu kita. Bukan seperti itu mestinya dicontohkan oleh para sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu di usia muda dia udah mandiri. Udah kokoh mentalnya. Udah bijaksana. Udah memiliki kekuatan luar biasa. Nah, jangan biarkan diri kita ditelan oleh zaman. Sehingga nanti kita menjadi, kalau kita biasakan manja, kita biasakan ketergantungan pada usia kita udah 15 lebih, kita khawatir ini menjadi kebiasaan sampai tua nanti juga seperti itu. Tidak tumbuh jiwa kepemimpinan itu dalam diri kita, tidak tumbuh kemandirian itu dalam diri kita, tidak tumbuh kekokohan itu dalam diri kita. Ya, ada dikit ujian, ada dikit masalah kita lemah, kita nangis, kita cengeng, kita nangis bombay. Nah, bukan seperti itu muslim itu. Muslim itu kokoh, dia kuat, dia siap menghadapi kondisi apapun. Kenapa? Karena dia punya Allah. Karena dia yakin Allah akan menyertainya. Innallaha ma'ana. Karena dia yakin ketika kita melakukan ketaatan dan kebaikan kepada Allah, Allah akan nolong.
In tansurullah wa yansurkum wa yasabbit aqdamakum. Ketika kita tolong agama Allah, maka Allah juga akan meneguhkan pendirian kita dan juga Allah akan kuatkan kita. Dan itu yang dipegang teguh oleh para sahabat Nabi, dipegang teguh oleh Usamah bin Zaid. Lalu Usamah bin Zaid itu diangkat menjadi pemimpin. Dia yakin, keyakinan ini terhujan kuat dalam dirinya. Kalaulah kita ragu, ada keraguan sedikit saja, itu akan membuat kita lemah. Karena yang dilawan itu nggak tanggung-tanggung, Romawi. Lalu kenapa Usamah bin Zaid bisa dia yakin? Pertama, dikuatkan kembali oleh Rasulullah bahwa ini adalah tugas ketaatan. Yang kedua, karena memang sudah terhujam dalam hatinya bahwasannya ini adalah bagian dari perjuangan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika iman itu sudah terhujam pada diri seorang muslim, yang muncul itu adalah tafaul namanya. Apa itu tafaul? Optimis, yakin. Kenapa dia yakin? Karena kita punya Allah. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Wa ma min musibatin illa biiznillah. Tidak terjadi sesuatu apapun kecuali atas izin Allah. Dan keyakinan itu yang terhujam kuat pada diri Usamah bin Zaid. Keyakinan itu mestinya juga terhujam dalam diri kita. Apapun kejadian di muka bumi ini, apapun kejadian di alam ini, semuanya Allah izin, atas izin Allah. Nah, kalaulah kita yakini bahwasanya Allah yang mengatur seluruh kehidupan, maka mestinya kita mendekat kepadanya, kita minta tolong kepadanya, seperti ayat-ayat yang terus kita ulang dalam salat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan kita sering ulang ayat ini dalam salat kita. Kepada Engkau aku menyembah, kepada Engkau aku minta tolong. Ini ayat ini luar biasa hikmahnya, pembelajarannya bagi kita. Ya, penguatan iman untuk kita bahwasanya pertolongan tertinggi itu hanya kepada Allah. Ketergantungan tertinggi itu hanya pada Allah. Nah, di sini diajarkan. Nah, Usamah bin Zaid ketika jadi panglima perang itu dia diajarkan, ya, terhujam dalam dirinya bahwa tempat bergantung yang paling kokoh itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, bergantung kepada selain Allah itu sama dengan bergantung kepada sarang laba-laba. Betapa rapuhnya. Kecuali Spiderman, itu pun halu, ya, hanya fiksi belaka. Ya. Nah, maka orang beriman itu bergantungnya kepada Allah. La haula wala quwata illa billahi aliyul azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya kekuatan Allah yang maha agung. Nah, itu yang terbentuk mestinya karakter dalam diri kita dari kisah Usamah bin Zaid ini. Lalu berikutnya, kekuatan mental. Ini penting. Karena kita akan dihadapkan dengan berbagai macam ujian. Usia muda ini ujiannya beda pula. Nah, tambah lagi usia kita, beda pula ujiannya. Makanya ada sebuah ungkapan, likulli marhalatin rijaluha wa likulli marhalatin masyakiluha. Apa artinya itu? Setiap masa itu ada tokohnya. Nah, di zaman Nabi Muhammad dulu banyak tokoh-tokoh Islam luar biasa. Di zaman para sahabat juga muncul tokoh-tokoh. Nah, hari ini mestinya kita juga menjadi tokoh, menjadi pembuat sejarah, mencetak sejarah emas kita. Ya. Lalu walikulli marhalatin masyakiluha. Nah, setiap zaman itu dia punya sejarahnya masing-masing, punya masalahnya masing-masing. Nah, kalau dibawakan ke sekolah kita, setiap generasi, setiap gen itu dia punya masalahnya masing-masing. Itulah uniknya. Maka untuk apa masalah itu datang? Untuk membuat diri kita lebih dewasa, untuk membuat kita lebih arif, untuk membuat kita lebih ketergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap masalah itu datang untuk menguji, untuk menguatkan, dan untuk membuat kita lebih bijak dan lebih dewasa. Nah, Allah ingatkan, ahasiban nasu ayatsraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu menyatakan dirimu beriman sementara kamu tidak diuji? Nah, ujian demi ujian, masalah demi masalah yang datang menempa kita itu semestinya tidak melemahkan kita. Ya, bagi Usamah bin Zaid, kepemimpinan yang diletakkan ke pundaknya itu tidak melemahkannya, justru makin mengokohkannya, makin meyakinkannya. La haula wala quwata illa billahi alil azim. Nah, begitu juga dengan kita. Diamanahkannya kita sekolah di SMA 1 Sumatera Barat. Itu mestinya menguatkan kita, makin memotivasi kita mempersembahkan yang terbaik. Karena
Ada begitu banyak harapan yang tertumpang untuk bisa sekolah di sini. Ketika antum-antum semua ikut tes di sini, bersaing dengan begitu banyak orang, lalu antum yang lulus, maka itu adalah pembelajaran besar bagi kita mestinya. Ya Allah, kenapa engkau pilih diriku hadir di SMA Sumbar ini ya Allah? Kenapa aku? Kenapa bukan yang lain ya Allah? Berarti ada hikmahnya. Supaya kita bisa mempersembahkan yang terbaik, supaya kita bisa menciptakan sejarah kita di SMA Sumatera Barat ini, supaya kita menghadirkan prestasi terbaik, bukan untuk bermalasan, bukan untuk berleha, bukan untuk menghabiskan waktu main game gak jelas, bukan untuk itu kita hadir di sini. Kalau ini kita koreksi dalam diri kita, wah luar biasa, melejit potensi. Jangankan SMA Sumbar untuk nasional, internasional pun akan berkibar kita insya Allah. Kalau itu visi hidup kita. Ya Allah, engkau pilih diriku hadir di SMA Sumbar ini, ya Allah, itu bukan kebetulan. Pasti ada skenario yang ingin engkau berikan padaku, ya Allah. Maka pilihannya tergantung pada kita. Kita mau memilih sukses di sini atau mau memilih terbenam di sini. Nah, maka dari itu belajar dari Usama bin Zaid, ujian hadirnya kita di tempat terbaik itu mestinya juga menghadirkan persembahan terbaik kita dalam belajar, dalam ibadah. Berlomba kita mestinya dalam di SMA Sumbar ini. Fastabiqul khairat. Kalau kita sama-sama mendaftar dengan teman kita di sini, sama-sama ikut hafalan, nah, kan tiap hari ini dicek hafalan kita semua. Kita sama-sama menghafal, sama-sama mendaftar. Tapi coba lihat kelas 12 nanti. Kenapa hasilnya berbeda? Ada yang bisa 10 juz, ada yang bisa 15 juz, bahkan kemarin Bang Lutfi bisa 30 juz. Kenapa? Bang Latif ya, Bang Latif bisa dia sampai 30 juz. Apa yang membedakan? Waktu kita sama, jam kita sama, sekolah kita sama, tempat mendaftar kita sama di SMA Sumbar. Tapi kenapa hasilnya berbeda? Nah, di sini yang membedakannya adalah usaha. Jadi setelah keyakinan, persembahkan usaha terbaik kita. Jangan biarkanlah hidup mengalir seperti air. Oh, nggak bisa. Ya, kita mesti punya target dalam hidup ini. Ya. Setelah tamat SMA Sumbar ini, apa target saya? Minimal hafalan saya 15 juz. Apalagi? Minimal saya menjuarai 3 olimpiade tingkat nasional. Oh, keren. Harus punya target dalam hidup. Seperti halnya Usama, dia punya target. Saya harus menang untuk menaklukkan Romawi. Kalau diangkat jadi pemimpin, untuk kalah, ya jangan. Ya, mestinya untuk mempersembahkan kemenangan demi kemenangan. Itulah kenapa kita dipanggil menang setiap waktu. Hayya 'alal falah. Ayo menuju kemenangan. Kita nggak pernah dipanggil untuk jadi pecundang, tapi dipanggil untuk menang. Mukmin itu senantiasa dipanggil untuk menang. Ayo menang. Ayo menuju kemenangan. Ayo menuju kesuksesan. Ayo menuju keberhasilan. Ayo menuju keberuntungan. Bukan dipanggil untuk jadi pecundang. Tidak. Nah, maka siapkan diri kita. Setelah keyakinan, siapkan juga ikhtiar terbaik kita. Nah, selanjutnya ketika kita sudah yakin mempersiapkan ikhtiar terbaik kita, bangunlah kebersamaan. Seperti halnya Usamah bin Zaid, dia tidak sendirian. Ketika diangkat oleh Rasulullah jadi panglima, ada sahabat yang menyokongnya. Ada orang-orang beriman yang bersamanya. Maka itu kita diingatkan dalam surat Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya. Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah dan jangan kamu bercerai-berai. Nah, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan tidak akan tercapai kekokohan dalam agama, tidak akan tercapai keimanan yang baik, tidak akan tercapai prestasi yang baik kalau kamu berpecah belah, kalau kamu bermusuhan, kalau kamu tidak bersatu. Nah, maka kebersamaan kita di SMA Sumatera Barat ini mestinya menjadi berkah, menjadi kebaikan untuk mencapai prestasi terbaik. Seperti halnya Usama bersama para sahabat yang lain saling bahu-membahu untuk menghadirkan kejayaan Islam, untuk memenangkan setiap perjuangan. Begitu kita mestinya. Fastabiqul khairat, mempersembahkan yang terbaik ketika kita berada di sini. Nah, punya target-target terbaik. Dan ingat, setiap kita diciptakan oleh Allah spesial. Setiap kita diciptakan oleh Allah memiliki keunggulan masing-masing. Nah, ini yang pasti kita gali dan kita cari. Keunggulanku apa ya?
kecenderunganku kemana ya? Ada yang sudah menemukan di awal, baru masuk sama Sumba dia sudah ditemukan. Wah, saya hobinya komputer, Ustaz. Nah, dalami itu. Kuatkan itu. Betapa banyak orang yang sukses dengan komputer hari ini, dengan programming hari ini, dengan berbagai macam dunia digital hari ini peluang suksesnya sangat besar. Ya. Betapa banyak muncul generasi-generasi muda yang sukses dengan dunia digitalnya, ya, membangun berbagai macam bisnis melalui digital ini, membangun berbagai macam komunitas dengan digital ini. Itu oke-oke saja selama untuk kebaikan, dan itu diajarkan oleh para sahabat. Nah, terus kita berharap dengan kondisi ini kita belajar bahwasannya tidak ada waktu kita sebenarnya untuk berleha-leha. Kalaulah boleh berleha-leha, maka tentu bukan Usamah yang muda itu diangkat. Masih muda, apa lalu? Istirahat lalu, siaplah diri lu. Enggak ada istilah seperti itu. Akan muda baru istirahat lalu, apa lalu? Siap manalah diri lu, ikut mana lu. Tidak. Karena kesempatan itu datang, itu tidak melihat waktu ya. Dia bisa saja datang di usia muda kita, kesempatan kebaikan itu datang, maka gunakanlah sebaik-baiknya. Ambillah. Itu pembelajaran besar yang bisa kita ambil dari salah seorang sahabat Nabi, Usamah bin Zaid, yang telah menorehkan sejarah emasnya, telah mempersembahkan yang terbaik dalam perjuangannya, dan sukses memimpin pasukan untuk menaklukkan negara adidaya waktu itu. Nah, tentu ini bukan sembarangan, butuh kekuatan fisik, kekuatan mental, kekuatan akidah, butuh akhlak yang baik, butuh kemampuan untuk berorganisir, karena banyak orang yang akan dia atur, butuh kemampuan berkomunikasi, ini penting juga bagi seorang pemimpin. Nah, maka banyak hal yang mestinya menjadi identitas kita sebagai seorang muslim. Terakhir, ketika kita meyakini bahwasannya Islam ini adalah jalan terbaik dalam hidup kita, tentu kita juga meyakini bahwasannya Islam ini akan menjadi jalan juga bagi kesuksesan kita. Karena ketika seorang muslim itu bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ada 3 konsekuensi yang terhujam dalam dirinya. Apa itu? Pertama, raditu billahi rabbah. Kalau kita bersyahadat, maka kita mesti ridho Allah itu sebagai Tuhan kita. Kita mesti ridho Allah mengatur hidup kita. Dan kita mesti ridho bahwasannya seluruh aturan Allah itu kepada kita bukan untuk memberatkan kita, melainkan untuk membuat kita menjadi lebih baik, membantu dalam kehidupan kita. Karena Allah tidak butuh apapun dari kita. Yang kedua, wabil islami dina. Ketika kita bersyahadat, kita mesti yakin seyakin-yakinnya Islam itu adalah jalan bagi hidup kita untuk menjadi lebih baik, dan kita ridho dengannya. Tidak ada satu aturan pun yang diturunkan kepada kita itu bukan untuk menyusahkan kita, melainkan untuk memudahkan kehidupan kita. Dan yang ketiga, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan bagi kita. Nah, ketiga itu terhujam dalam diri kita, dan dari pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh Nabi kepada para sahabatnya, lahir generasi-generasi emas Islam, lahir generasi-generasi sahabat yang luar biasa. Di antaranya kita bahas hari ini adalah Usamah bin Zaid. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, terutama bagi Ustadz yang menyampaikan dan kita yang mendengarkan dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semuanya mengambil ibrah dan pembelajaran dari apa yang disampaikan ini. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Satria yang sudah memberikan ilmunya, membagi ilmunya pada kita. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan manfaat dari apa yang beliau sampaikan. Semoga kita bisa menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Semoga kita juga menjadi muslim yang baik dalam akidahnya, kuat dalam fisiknya, dan juga generasi yang luas wawasannya juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya masih ada waktu bagi Anda Ibu yang ingin diskusi dengan Ustadz. Silahkan boleh secara langsung atau melalui chat. Silakan pada Ananda.
Baik, Ananda Ibu, silahkan dibuka kameranya. Nanti kita akan ada foto bersama dengan Ustadz. Ya, waktu kita ada 10 menit lagi. Silahkan pada Ananda Ibu yang ingin bertanya pada Ustadz Satria, silahkan. Atau mungkin ada Bapak Ibu Guru yang mau bertanya, silahkan pada Bapak dan Ibu Guru juga. Baik, Ananda, kalau tidak ada yang bertanya, maka kita akhiri Zoom hari ini. Semoga Ananda semua dapat mengambil pembelajaran. Ibu sebagai host, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ananda semua, kameranya kita foto bersama. Anissa Fedra, Latif Rahmat, Ya Rido, Hana, Ziaul Haq, ya 1, 2, 3. Ya, halaman kedua. Ya. Ahmad Islami, kita buka kameranya. Muhammad Hafid, satu, dua, tiga. Wah. Ya, halaman berikutnya. Rahmat Hamdi, Farhan Aufa, Aulia Gita, Putri Yulia, Anissa Maharani, Nadia Saldi. Coba diaktifkan kameranya. Satu, dua, tiga. Halaman keempat.
Silakan Abiyu, Dian. Silakan Anda ibu semuanya aktifkan kameranya. Silakan 1, 2, 3. Halaman 5 ya. 1, 2, 3. Ya, halaman 6. 1, 2, 3. Baik Nanda, kita akhiri. Ya, ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Untuk Nanda lanjut di grup masing-masing, silakan istirahat sebentar 10-15 dengan Ustazah serta guru-gurunya.